Siapa yang bisa percaya gadis yang kulitnya putih dan wajahnya begitu cantik? Adalah si kupu-kupu malam. Hari itu, dia pergi ke sebuah restoran yang mewah. Kecantikan dan tubuhnya menarik semua perhatian. Ternyata dia bertemu dengan pria yang banyak uang. Inilah wisatawan ke Thailand untuk mengalami adat istiadat di sini. Gadis ini duduk di depan pria dengan halus. Pertama kali bertemu dengan gadis ini, pria ini memang tertarik. Semua makanan sudah disediakan di meja. Mereka mulai berbicara. Tiba-tiba, pria ada telepon. Kan Kaeo berbalik, dia ketemu orang yang mengenalnya. Orang ini menuju ke tempat dudukan. Lalu mulai berbicara dengan Kan. Ternyata, pria inilah tamu yang lama. Kan berpura-pura bilang dia sedang berdiskusi bisnis sama pelanggan. Pria ini bertanya apakah Kan masih bekerja di tempat bos yang lama. Kan jawab sekarang dia adalah penerjemah. Saat ini, istri pria ini datang dan bersalaman. Lalu mereka pergi. Kan duduk. Pria itu sedang duduk tidak jauh dari tempatnya. Juga menoleh ke arah Kan. Malam hari itu, Kan dan pelanggan yang baru ke hotel. Bagaimana pria ini bisa menolak segadis yang begitu cantik? Kan juga banyak pengalaman. Dan sangat sibuk. Pekerjaan Kan sudah diselesaikan. Dia menerima pesan dari Chon. Kan berbohong. Chon mau jalan-jalan bersama Kan. Kan setuju dan bilang akan mengajak temannya Kala ikut. Mereka bertiga bertemu. Saat ini, pelanggan datang. Pria ini sangat puas dengan sikap Kan jadi sudah kasih bonus. Dan bilang lain kali ke Thailand akan mencarikan lagi. Si pria asing memang jatuh cinta kepada Kan. Kan harus bekerja lembur. Kan menghitung gajinya, dia memang senang. Hari keesokan, Kan ke bandara untuk mengantar pelanggan. Dia bertemu dengan manajer di PT yang dia sedang buat KKL. Pria ini melihat mereka sedang memeluk. Tunggu sampai si pria asing itu pergi, lalu dia ke tempat Kan. Kan bingung dan berbohong itulah guru dia. Hari ini, guru pulang ke AS. Si manajer ini memang tertarik dengan kecantikan Kan. Jadi mau ngajak Kan kemana-mana. Kan menolak karena sekarang dia harus pulang. Si manajer ini mau mengantarkan. Dengan begitu, tujuan Kan sudah didapatkan. Mereka pergi ke depan mobil si manajer. Ternyata, dia adalah putra di keluarga kaya. Kan melihat mobil di depan dia. Memang ikan emas. Kan naik mobil pria ini pulang. Sampai di depan sebuah apartemen. Kan menolak permintaan untuk diantar dia ke kamar dari pria ini. Dan Kan juga tidak lupa bilang kata-kata yang halus. Mereka add friend untuk bisa hubungi. Kan melihat pria ini sudah pergi. Lalu dia menyeret koper ke tempat yang beda. Sekarang, dia memang pulang ke rumah. Kecantikan dan tubuhnya membuat semua orang melihat. Sampai toko kelontong di jalan. Hadapi dengan kemarahan dari bibinya. Kan kasih bibi uang. Lalu si bibi ini langsung berubah sikapnya. Benar si rakus uang. Di kamarnya ada banyak surat dari rentenir. Ingat kembali pertemuan dengan Chon. Kan mulai memilih pakaian dan mandi. Ketika dia sedang mandi, ada orang yang sedang melihat. Jika teman dekatmu sukai pacarmu, lalu kamu akan lakukan apa? Hari itu, teman dekat Kan sedang tunggu di tempat yang telah dijanjikan. Chon juga datang. Dan memanggil teman yang sudah tunggu. Saat ini, dia tidak mendengar kata-kata dari Chon. Tapi hanya melihat pria di depan. Jika kamu sukai seseorang, pasti tidak bisa bersembunyi. Dengan kepercayaan diri dari Chon. Gadis ini hanya bisa berpura-pura ikut. Melihat kerah baju Chon tidak halus. Kala langsung membantu perbaikinya. Tiba-tiba, suasana agak aneh. Kala bertanya apakah Chon selalu berpakaian begini dalam pertemuan dengan Kan. Chon menjawab, inilah pakaian yang diberikan oleh Kan, jadi dia memakai. Mendengar hal ini, Kala merasa sedih. Chon bilang mau berpakaian yang modern seperti Kan. Oleh itu, Kala semakin menyedihkan. Saat ini, Chon bilang sudah lama dia tidak pulang ke rumah. Kala menghibur Chon. Kan baru sampai sudah melihat mereka. Dengan pertanyaan dari Kan, Kala bergegas menjelaskan. Chon juga memuji kecantikan Kan.
Melihat gaya Kala, Kan menyuruh Kala ganti pakaian. Kala bilang inilah pakaian yang paling cantik punya dia. Lalu menoleh ke tas tangan Kan. Bertanya apakah Kan ganti tas lagi. Kan dengan sombong bilang dia sering ganti tas. Kala pikir mungkin tas ini mahal. Kan bilang dia hanya menyewa saja. Untuk bisa berubah gaya. Chon pikir tas ini memang mahal. Kala tidak tahu Kan ganti begitu banyak pakaian untuk apa. Kan bilang dengan marah bahwa dengan begini semua orang harus memuji dia. Dan tidak ada yang menghina karena dia miskin. Kala melawan, sikap lebih baik daripada kelihatan. Lalu mereka makan bersama dengan tidak senang. Di restoran, Kala mau mencuci tangan. Tapi Kala didorong jatuh oleh seanak yang nakal. Lalu Kala menabrak wanita di depan, menyebabkan semua anggur tertuangkan ke badannya. Lalu wanita ini langsung mengkritik Kala. Kan melihat suara yang keras jadi datang. Dia membantu Kala. Tapi wanita ini memang sombong. Jadi Kan tidak menghormati dia lagi. Saat ini, manajer restoran datang. Kan bersalaman dengan manajer. Si manajer ini bilang sama wanita ini bahwa Kan mengenal bos yang besar. Setelah mendengar, wanita ini bertahan kemarahan dia dan pergi. Setelah kembali ke meja makan, Chon penasaran karena perilaku Kan. Jadi Kan hanya bisa berbohong saja. Setelah makan, Chon mau pergi bersama Kan. Tapi Kan menyuruh dia dan teman dekat pulang dulu. Karena sekarang Kan harus pergi untuk menerima gaji. Chon tidak mau jauh dari Kan. Jadi Kan menghibur dia. Kala sudah melihat mereka. Kan bilang sampai jumpa, lalu pergi. Kala dan Chon membahas untuk memanggil taksi. Tapi Kala marah karena melihat hal yang tadi. Jadi dia memang sedih dan tidak perhatikan apa. Kan kesini. Inilah sebuah bar. Inilah adegan di sebelum pertemuan dengan Chon. Kan baru saja mandi. Lalu si suami dari bibi dia masuk dan mengganggu Kan. Kan sangat ketakutan, dia mendorong si pria ini. Dan berteriak. Saat ini, ada suara dari istri dia. Tahu bahwa istri sudah pulang, lalu dia bergegas berlari. Kan dengan cepat mengunci pintu. Kan memang panik. Saat ini, melihat sebuah gambar dari apartemen di majalah. Kan bertekad akan membeli apartemen ini. Harus meninggalkan rumah yang seram ini. Kan disewa untuk menjadi model mobil. Kehadiran Kan membuat gadis yang lain ketakutan. Saat ini, Kan ke sebuah mobil yang mewah. Tidak peduli mata orang lain. Mulai berfoto dengan mobil. Keinginan menjadi orang kaya memang keras. Saat ini, manajer pergi ke depan Kan. Bilang jadwal kerja berada di sana. Manajer mengingatkan MC dan model beberapa hal. Rapat berakhir, semua pergi. Kan berbalik dan melihat bunga di meja, dia memegang. Lalu berfoto lagi. Dan mengupload di Instagram, dan menunggu berinteraksi dari semua orang. Betul kehidupan palsu. Di sini, pameran mobil resmi dimulai. Manajer mencarikan. Dan menyuruhkan nanti naik panggung untuk memberikan bunga. Saat ini, tiba-tiba seorang putra yang ganteng hadir. Sedang bergegas memperbaiki kancing baju. Kan ketemu ikan berlian ini. Dia pikir bahwa inilah orang yang akan dia berikan bunga. Jadi Kan mulai berbicara dengan dia. Putra Chon memang terheran karena gadis yang cantik ini tahu nama dia. Kan menjelaskan bahwa dia akan memberikan Chon bunga. Mata putra ini belum pernah meninggalkan gadis ini. Dan terus-menerus memuji kecantikan Kan. Mendengar kata-kata ini, Kan pasti ikan telah menggigit umpannya. Chon memang jatuh cinta kepada Kan. Saat ini, mereka bersama naik panggung. Kan ketemu seorang yang akrab. Oh, inilah wanita di restoran hari itu. Ternyata, wanita inilah istri dari direktur yang kaya banget. Melihat wanita ini naik panggung, Kan mulai merasa khawatir. Aduh, ternyata Chon adalah putra wanita ini. Saat ini, Chon masih suka ikan. Setelah pembicaraan wanita itu, terus Chon akan bicara. Kan membawa bunga dan berdiri di samping Chon. Ibu Chon baru melihat sudah menyadari Kan. Putra Chon menerima bunga sambil menyentuh tangan Kan. Mereka saling menyentuh tangan tapi Ibu Chon tidak bilang apa. Acara masih dilanjutkan.
Kan masih khawatir, dia sering menoleh ke arah Ibu Chon. Ibu Chon bisa paham sedikit tentang Kan. Pembicaraan berakhir. Kan